Penyakit mulut dan kuku (PMK) kembali menyerang hewan ternak di Bondowoso, meski jumlah kasusnya lebih terkendali dibandingkan puncak pada 2022. Hingga Januari 2025, tercatat sekitar 150 kasus sejak Oktober 2024. Kepala Bidang Keswan dan Kesmafet Disnakan Bondowoso, RH Cendi Herdiawan menyebut peningkatan kesadaran peternak dalam disinfeksi kandang dan pemeriksaan dini sebagai kunci pengendalian. Namun, lalu lintas hewan ternak tetap menjadi tantangan utama. Pemerintah mengimbau pembelian ternak dari luar daerah dan mendorong peternak melakukan vaksinasi mandiri karena alokasi vaksin pemerintah terbatas. Haji Misil, seorang peternak di Desa Bataan, berharap lalu seluruh ternak dihentikan sementara untuk mencegah penyebaran PMK. Munculnya kembali PMK juga mempengaruhi aktivitas ekonomi di pasar hewan. Meski dampaknya belum sebesar 2 tahun lalu, peternak diminta terus waspada dan siap menghadapi ancaman ini untuk menjaga stabilitas usaha ternak mereka. Mengenai sekarang kan mulai booming lagi mengenai PMK di Bondowoso itu seperti apa sebenarnya kondisi terkini? Ya, PMK memang mulai muncul lagi. Jadi memang sesuai dengan prediksi pemerintah, terutama dari pusat, bahwa prediksinya di bulan Januari-Februari ini PMK akan muncul kembali. Dan di Jawa Timur sudah 30 kabupaten kota yang mulai muncul kembali. Tetapi Bondowoso ada, tetapi tidak seperti di tahun 2022 kemarin. Jadi relatif kasusnya masih kita bisa handle, kita bisa kontrol. Secara perbandingan sendiri 2022 seperti apa, kemudian yang sekarang seperti apa? Wah, kalau jumlah kasusnya jauh Mas. Kita yang sekarang ini masih dari 3 bulan terakhir itu 150 sekian. Kalau di tahun 2022 itu sudah ribuan di bulan-bulan kayak gini. Nah, alhamdulillahnya peternak sudah mulai sadar ya. Dari 2022 kita sudah lakukan KIE seperti yang di kandang sekarang ini, kandangnya Mas Agung ini mereka sudah sadar. Jadi apa yang harus dilakukan, mereka lakukan desinfeksi kandang. Kemudian jika sapi sakit, alhamdulillah ini ada dokter Verly juga yang menangani biasanya. Gitu. Jadi kalau ada sapi sakit, Mas Agung selalu kontak petugasnya. Untuk mitigasi resiko penyebaran PMK di Bondowoso seperti apa? Ya, di Bondowoso terutama lalu lintas hewan. Jadi faktor risiko utama adalah lalu lintas hewan. Kita tidak memungkiri itu. Makanya kita sampaikan ke petugas untuk menyampaikan ke para pelaku usaha untuk saat ini sebisa mungkin mengurangi pembelian ternak dari luar wilayah Bondowoso. Karena lalu lintas hewan sebenarnya ada aturannya. Jika dari luar kabupaten mau masuk ke Bondowoso sebenarnya ada aturannya, yaitu lalu lintas hewan. Untuk vaksinasi sendiri ini kan kembali mencuat ya di 2024 itu seperti apa dokter? Ya, nah ini vaksinasi. Di tahun 2025 memang dari pemerintah pusat vaksinasi sudah tidak ada. Tetapi mudah-mudahan dengan munculnya kasus PMK kembali, pemerintah akan mempertimbangkan alokasi vaksin kembali. Tetapi rasanya tidak seperti tahun 2022. Jadi jangan menunggu vaksin gratis dari pemerintah. Kalau kondisi sekarang, para peternak harus bisa vaksin mandiri karena anggaran dari pemerintah juga terbatas. Jadi memang ini sudah dikembalikan kepada masyarakat untuk bisa melakukan vaksin mandiri. Tentunya yang melakukan adalah dokter hewan atau mantri hewan kami. Tadi kan sarannya adalah soal lalu lintas, intinya kan perdagangan. Itu kan juga berkaitan dengan perekonomian masyarakat. Ketika itu dilakukan mungkin akan berpengaruh pada perekonomian masyarakat. Nah, solusinya seperti apa, Pak Dok? Ya, ini masih dibahas saya belum berani banyak komentar terkait ini karena ini menyangkut kebijakan pemerintah. Jadi
Kenapa? Karena masing-masing kabupaten kota pasar hewannya berbeda. Ada yang diampu oleh Dinas Peternakan, ada Posko Perindak, dan di pasar hewan itu melibatkan banyak lapisan masyarakat. Nah, kita mesti pertimbangkan juga terkait dengan tadi disampaikan masalah ekonomi masyarakat, bagaimana warung-warungnya pasti akan berdampak. Pasti pemerintah akan membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat tentunya. Di Misil, nggih, peternak sapi di Desa Bataan. Pak, menanggapi fenomena munculnya PMK kembali di tahun 2025, itu seperti apa jenengan selaku peternak, Pak? Kita kan harus hati-hati, harus waspada. Jadi sebelumnya kan sudah harus menyediakan seperti apa yang dikatakan dokter, ini harus divaksin. Soalnya kan takutnya seperti tahun 2022. Jadi maaf ya, di sini juga pernah yang kena kan di sini. Tapi sebelum ada kandang ini, saya kandang di sini tahun 2002 kan. Waktu itu berarti ada kerugian ya yang jenengan cerita? Ada kerugian. Waktu itu berapa, masih ingat? Itu yang tapi yang dapat kerugiannya yang karena bisa ditangani. Kalau sekarang ini kan di salah satu kan dinobatkan jenengan peternak yang masih bebas PMK. Itu tipsnya apa sehingga jenengan bisa peternakannya bebas dari Selalu PMK? kita tuh selalu menjaga kesehatan ternak. Jadi waktunya divaksin, jadi selalu menghubungi Pak dokternya. Jadi Pak dokter ini bukan jadi selalu mengunjungi ke sini itu. Ini kan ada resiko mungkin yang berkaitan dengan perdagangan sapi di Bondowoso. Kalau harapan jenengan seperti apa, Pak? Kalau harapan saya tuh biar tidak terlalu menjauh seperti tahun kemarin. Kalau harapan saya seharusnya ditutup dulu. Jadi biar tidak menjalar sama yang lain. Jadi bentuk penjualannya jenengan di lokal Bondowoso saja begitu Di ya? lokal Bondowoso. Gak pernah impor berarti, Pak? Dikirim keluar Bondowoso ya? Cukup ya, cukup.